Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirsa Nuria Fahma, NIM 23201107. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Hashim Kediri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang raih akhiratmu dengan menjauh gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, langsung saja. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekalinya dengan dua potensi, yakni potensi baik dan juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, juga bisa menjadi buruk, tergantung seberapa ia cerdas dalam mengolah potensi yang sudah Allah berikan. Jika seseorang ini mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi begitupun sebaliknya, jika potensi buruk yang ia hidupkan dalam dirinya, maka ia akan tersesat bertentangan dengan aturan Allah. Nah, sebelum masuk pada bab kali ini, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Kita simak ya. Gaya hidup adalah salah satu ukuran seseorang itu termasuk golongan orang-orang yang taat aturan Allah atau sebaliknya. Jika orang taat dengan aturan Allah, maka ia akan tawadhu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia akan malu kepada sesama manusia, terutama di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, jika orang itu tidak taat akan aturan Allah, ia akan menunjukkan keangkuhannya. Ia akan menjadi seseorang yang sombong, terus hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif, ini adalah beberapa contoh sikap yang jauh dari Allah. Orang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Nah, dalam bab ini, kalian akan mempelajari bagaimana seharusnya orang beriman menjalani kehidupan agar dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga tidak menganut gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, apa sih materialistis itu? Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini akan menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Materialisme ini adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan itu sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan yang paling utama tanpa mempedulikan halal serta haram. Nah, gaya hidup materialistis saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa, sudah banyak yang terjangkit gaya hidup materialistis. Akibat gaya hidup materialistis ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Nah, dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya itu terpenuhi. Mereka tak peduli lagi mana saudara, mana tetangga, mana teman, sahabat, bahkan orang tuanya sendiri pun yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan keuntungan materi. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang keras bahkan mengancam para pelakunya masuk neraka utama. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya hidup hedonis. Hedon atau hedonis adalah
Sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting mereka merasa bahagia. Ia tidak akan memperdulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia akan terus mencari kesenangan dunianya. Gaya hidup hedonis ini dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana, yang penting dirinya merasa senang dan bahagia. Orang konsumtif yang tidak berpikir bahwa barang yang akan mereka beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang mereka pikirkan hanya belanja, 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 yang penting mereka itu bahagia. Nah, orang-orang yang seperti ini akan dikutuk oleh Allah sebagai temannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya hidup konsumtif. Konsumtif adalah kecenderungan seseorang untuk membeli, menggunakan, atau menghabiskan barang dan jasa yang sebenarnya mereka itu tidak terlalu membutuhkan, semata-mata didorong oleh keinginannya. Nah, tindakan ini mencerminkan aspek negatif dalam pengelolaan keuangan pribadi karena mereka sifatnya itu yang impulsif. Akibatnya, dari sudut pandang ekonomi, perilaku ini hanya menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan biaya. Fenomena dan fakta adanya perilaku konsumtif yang sekarang semakin berkembang dan maraknya dalam berbagai generasi, bukan hanya dalam kalangan remaja, namun dimulai dari anak-anak, remaja sendiri, hingga pada orang dewasa. Hal ini kian tampak jelas seiring dengan pesatnya kemajuan zaman. Gaya hidup konsumtif kerap berlangsung baik secara sadar maupun tidak, terutama di kalangan remaja. Kelompok ini cenderung mengutamakan penampilan yang menarik, serta menunjukkan perilaku yang dan sikap yang bertujuan untuk memikat perhatian orang lain. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntung orang yang mencucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, ayat ini menegaskan perbandingan antara kesenangan dunia yang semu dan keutamaan kehidupan akhirat yang lebih baik serta kekal, sebagaimana tertuang dalam ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakumullahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, hindari tipu daya dunia. Jika mendapatkan rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur.
Bekerjalah sesuai ketentuan dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan menjadi hak kita dengan cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Ia sering lupa akan adanya balasan atas kejahatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 148. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 148 menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan berbuat sabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri kita dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Mereka akan yakin tidak ada yang menjadi tujuan kecuali akan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni kita harus terus mengingat Allah dengan melaksanakan sholat. Maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya kita harus menghindari sikap atau gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif karena jika kita memiliki gaya hidup yang seperti itu, kita akan jauh dari Allah dan dapat menimbulkan kerusakan pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu gunakan anugerah Allah untuk akhirat. Penuhi kebutuhan pokok tanpa berlebihan, teruslah kita berbuat baik kepada sesama. Larangan untuk kita yakni jangan berbuat kerusakan di bumi Allah. Karena Allah membenci pemboros dan perusak. Selesai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah serta bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.